Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yobi Novialdi dari kelas TID 23, NIM 2305120414. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan SJF Short Job Fish. Pengertian dari SJF adalah kebijakan penjadwalan yang memilih proses tunggu dengan waktu eksekusi terkecil untuk dieksekusi berikutnya. SJF juga dikenal sebagai Short Job Next. SJN dapat bersifat preemptif atau non-preemptif. SJF menerapkan proses yang memiliki waktu terpendek adalah proses yang akan didahulukan pekerjaannya. Dampaknya mengakibatkan proses dalam artian waktu tunggu menjadi pendek. Karakteristik SJF. Short Job Phase memiliki keuntungan memiliki waktu tunggu rata-rata minimum di antara semua algoritma penjadwalan. Ini adalah algoritma yang celaka. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan jika proses yang lebih singkat terus dilakukan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep penuaan. Hal ini secara praktis tidak dapat dilakukan karena sistem operasi mungkin tidak mengetahui waktu bus dan oleh karena itu mungkin tidak mengukurnya. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi waktu eksekusi, beberapa metode dapat digunakan untuk memperkirakan waktu eksekusi suatu pekerjaan, seperti rata-rata tertimbang waktu eksekusi sebelumnya. SJF dapat digunakan dalam lingkungan khusus di mana tersedia perkiraan waktu berjalan yang akurat. Algoritma SJF. Urutkan semua proses berdasarkan waktu kedatangan, kemudian pilih proses yang memiliki waktu kedatangan minimum dan waktu bus minimum. Setelah proses selesai, buatlah kumpulan proses yang datang, kemudian hingga selesainya proses sebelumnya dan dipilih proses tersebut di antara kumpulan yang memiliki waktu bus minimum. Kelebihan SJF. SJF sering digunakan untuk penjadwalan jangka panjang. Algoritma ini mengurangi waktu tunggu rata-rata dibandingkan algoritma FIFO, Fish In, Fish Out. Metode SJF memberikan waktu tunggu rata-rata terendah untuk serangkaian proses tertentu. Hal ini sesuai untuk pekerjaan yang dijalankan secara batch, di mana waktu pengoperasian telah diketahui sebelumnya. Untuk sistem batch, penjadwalan jangka panjang, perkiraan waktu bus dapat diperoleh dari deskripsi pekerjaan. Untuk penjadwalan jangka pendek, kita perlu memprediksi nilai waktu bus berikutnya. SJF mungkin optimal sehubungan dengan waktu penyelesaian rata-rata. Kekurangan SJF. Waktu penyelesaian pekerjaan memang harus diketahui lebih awal, namun sulit diprediksi. Ini sering digunakan dalam sistem batch untuk penjadwalan jangka panjang. SJF tidak dapat diimplementasikan untuk penjadwalan CPU untuk jangka pendek. Hal ini karena tidak ada metode khusus untuk memprediksi lamanya CPU bus yang akan datang. Algoritma ini dapat menyebabkan waktu penyelesaian yang sangat lama atau kelaparan, membutuhkan pengetahuan tentang berapa lama suatu proses atau pekerjaan akan berjalan. Hal ini menyebabkan kelaparan yang tidak mengurangi waktu penyelesaian rata-rata. Sulit untuk mengetahui lamanya permintaan CPU yang akan datang. Waktu yang berlalu harus dicatat yang menghasilkan lebih banyak overhead pada prosesor. Jenis metode SJF. SJF preemptif adalah algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Dalam kebijakan penjadwalan ini, proses dengan total waktu pemrosesan yang paling singkat dipilih untuk dieksekusi. Berbeda dengan versi non-preemptif dari SJF, dalam versi preemptif, proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi jika proses baru tiba dengan waktu bus yang lebih pendek.
2. 2. SDF non-preemptive adalah suatu algoritma penjualan GPU di sistem operasi di mana proses dengan waktu pemrosesan total terpendek dipilih untuk dieksekusi terlebih dahulu. Perbedaan utama dengan versi preemptive adalah bahwa proses yang telah dimulai tidak dapat diinterupsi oleh kedatangan proses baru dengan waktu pemrosesan yang lebih pendek. Bagaimana cara menghitung waktu di SDF menggunakan program completion time? Waktu di mana proses menyelesaikan eksekusinya. Turnaround time, selisih waktu antara waktu selesai, completion time, dan waktu tiba, arrival time. Turnaround time sama dengan completion time kurang arrival time. Waiting time, perbedaan waktu antara waktu berbalik turnaround time dan waktu meledak burst time. Waiting time sama dengan turnaround time dikurang burst time. Contoh untuk menunjukkan cara kerja algoritma penjualan CPU SDF preemptive. Perhatikan tabel waktu kedatangan dan waktu bus berikut untuk 5 proses P1, P2, P3, P4, dan P5. Pada waktu 0, proses P4 tiba dan mulai mengeksekusi. Pada waktu 1, proses P3 tiba, tapi karena P4 memiliki waktu bus yang lebih singkat, ini akan mengajukan eksekusi. Jadi P3 akan menunggu hingga P4 dieksekusi. Pada waktu 2, proses P1 tiba dengan waktu bus sama dengan 6. Karena dengan waktu bus P1 lebih lama dibandingkan P4, dengan demikian P4 akan melanjutkan eksekusinya. Pada waktu 3, proses P4 akan menyelesaikan eksekusinya, kemudian waktu bus P3 dan P1 dibandingkan. Proses P1 dijalankan karena waktu busnya lebih sedikit dibandingkan dengan P3. Pada waktu 4, proses P5 tiba. Kemudian waktu bus P3, P5, dan P1 dibandingkan. Proses P5 dieksekusi pertama kali karena waktu busnya paling rendah dan proses P1 didahului. Pada waktu 5, proses P2 tiba, waktu bus semua proses dibandingkan. Proses P2 dijalankan karena waktu busnya paling rendah di antara semuanya. Proses P5 didahului. Pada waktu 6, proses P2 akan terus dijalankan. Ini akan dijalankan hingga waktu 8, karena waktu bus P2 adalah 2 ms. Pada waktu 7, proses P2 menyelesaikan eksekusinya. Kemudian lagi waktu bus dari semua proses yang tersisa dibandingkan. Proses P5 dijalankan karena waktu busnya lebih singkat dibandingkan yang lain. Pada waktu 10, proses P5 akan menyelesaikan eksekusinya. Kemudian waktu bus dari sisa proses P1 dan P3 dibandingkan. Dengan demikian, proses P1 dijalankan karena waktu busnya kurang dari P3. Pada waktu 15, proses P1 menyelesaikan eksekusinya, dan P3 adalah satu-satunya proses yang tersisa. P3 akan mulai dieksekusi. Pada waktu 23, proses P3 akan menyelesaikan eksekusinya.
merupakan Gantt untuk eksekusi tersebut. Hitung rata-rata waiting time and turnaround time. Turnaround time sama dengan completion time pulang arrival time. Waiting time sama dengan turnaround time sama dengan dikurang boost time. P1 completion time 15, turnaround time-nya sama dengan 13, waiting time sama dengan 7. P2 completion time 7, turnaround time 2, waiting time 0. P3 completion time 23, turnaround time 22, waiting time 14. P4 completion time 3, turnaround time 3, waiting time 0. P5 completion time 10, turnaround time 6, waiting time 2. Rata-rata turnaround time sama dengan 13 tambah 2 tambah 22 tambah 3 tambah 6 dijumlahin bagi 5 sama dengan 9,2. Rata-rata waiting time sama dengan 7 tambah 0 tambah 14 tambah 0 tambah 2 bagi 5 sama dengan 4,6. Ringkasan, SDF merupakan algoritma di mana prosesnya memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Penjadwalan SDF dikaitkan dengan setiap pekerjaan sebagai satu waktu yang harus diselesaikan. Metode algoritma ini berguna untuk pemrosesan tipe batch di mana menunggu pekerjaan selesai. Bukan hal yang penting. Pada dasarnya ada dua jenis metode SDF. 1. SDF non-preemptive dan 2. SDF preemptive. Dalam penjadwalan non-preemptive, setelah siklus CPU dialokasikan ke proses akan menahannya hingga mencapai status menunggu atau dihentikan. Dalam penjadwalan SDF preemptive, pekerjaan dimasukkan ke dalam antrian siap saat pekerjaan itu datang. Meskipun proses dengan waktu bus pendek dimulai, proses saat ini dihapus atau didahului dari eksekusi, dan pekerjaan yang lebih pendek akan dieksekusi terlebih dahulu. SDF sering dinamakan untuk penjadwalan jangka panjang. Ini mengurangi waktu tunggu. Algoritma ini mengurangi waktu tunggu rata-rata dibandingkan algoritma FIFO, phase in, phase out. Dalam penjadwalan SDF, waktu penyelesaian suatu pekerjaan harus diketahui lebih awal, namun sulit untuk diprediksi. SDF tidak dapat diimplementasikan untuk penjadwalan CPU untuk jangka pendek. Hal ini karena tidak ada metode khusus untuk memprediksi lamanya CPU bus yang akan datang. Dan itu saja dari saya tentang materi penjadwalan SDF atau short job list. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.